Ayo pulang, kata Trevin. Dia tidak ingin Kalila menghabiskan hari lain di rumah sakit. Kalila mengangguk, lalu menarik selimutnya ke samping dan bangkit berdiri. Lututnya masih terasa perih akibat luka yang cukup parah, tetapi dia tidak bersuara. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura baik-baik saja. Namun setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Trevin mengangkatnya ke dalam gendongannya. Trevin melirik lutut Kalila, dan sejenak, jejak rasa bersalah melintas di matanya. Dia hanya ingin Kalila meminta maaf kepada Soraya. Dia tidak pernah berniat menyakitinya. Mobil mereka terparkir di depan pintu masuk rumah sakit. Trevin dengan hati-hati menempatkan Kalila di kursi penumpang, lalu menutup pintu sebelum berjalan ke sisi lain. Kalila mengencangkan sabuk pengamannya dan menyandarkan kepalanya ke jendela. Begitu memastikan Kalila aman, Trevin langsung melajukan mobil. Saat berhenti di lampu merah, Trevin melirik ke arah Kalila yang diam di sampingnya. Dia mengamati wajahnya, ekspresinya, serta aura yang kini menyelimutinya. Waktu memang tidak terlalu membebani Kalila, tetapi pengalaman hidup telah menghilangkan sebagian kepolosannya. Sekarang dia memiliki pesona dewasa yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya tampak begitu menonjol. Bahkan saat duduk diam, ia tetap memancarkan aura yang menenangkan. Saat mobil berhenti di perempatan, Kalila menatap keluar jendela. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat itu, tetapi matanya terpaku pada satu pemandangan, sebuah keluarga kecil yang bahagia. Seorang pria tinggi dan tegap menggendong anaknya yang masih kecil di atas pundaknya, sementara seorang wanita berdiri di samping mereka, tersenyum bahagia melihat interaksi ayah dan anak itu. Adegan itu membuat Kalila terdiam. Tatapannya tetap tertuju pada keluarga kecil itu, bahkan ketika lampu lalu lintas berubah hijau dan mobil mereka kembali melaju. Trevin juga melihat pasangan itu. Namun berbeda dengan Kalila yang menatap pasangan tersebut, Trevin justru memandangi anak kecil itu. Entah mengapa, dia merasa sedikit tidak sabar. Dia berharap anak mereka bisa lahir lebih cepat. Mungkin setelah bayi itu lahir, sikap Kalila terhadapnya akan berubah. Bagaimana kesehatan Soraya? Tanya Kalila tiba-tiba, matanya masih menatap keluar jendela. Trevin sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tangannya tanpa sadar bergetar di atas kemudi, lalu ia buru-buru menguatkan cengkeramannya kembali. Dia baik-baik saja, sedikit tertekan secara emosional, tapi tidak ada yang serius. Aku tidak mengharapkanmu untuk meminta maaf lagi, tetapi aku berharap kau tidak menambah bebannya, jawab Trevin. Kalila tersenyum sinis. Nada suara Trevin terdengar seolah ia sedang berbaik hati karena tidak menuntut permintaan maaf darinya. Jadi pada dasarnya, pria ini masih ingin dia meminta maaf kepada Soraya. Minta maaf? Untuk apa aku harus minta maaf kepadanya? Kalila tertawa pelan. Itu bukan salahku. Tapi supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, aku sudah menemukan solusinya. Trevin meliriknya. Aku memutuskan untuk pindah, lanjut Kalila. Kalau kita tidak terus-menerus bertemu setiap hari, aku yakin kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Bagaimana menurutmu? Mata Trevin menyipit. Dia akan beristirahat di kamarnya. Kalian tidak akan bertemu satu sama lain. Jadi jangan berpikir untuk meninggalkanku. Nada suaranya tegas, seolah tidak akan menerima bantahan. Trevin tidak ingin Kalila menghilang dari pandangannya. Dia takut jika dia tidak memperhatikannya, wanita ini akan benar-benar pergi dari hidupnya selamanya. Namun bagi Kalila, situasi ini terasa seperti penjara. Di rumah Trevin ia hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang yang diizinkan pria itu. Dan ia tidak bisa meninggalkan rumah tanpa izin darinya. Kalau begitu, aku ingin bekerja, ucap Kalila akhirnya. Aku tidak ingin melihat Soraya. Trevin mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak ingin Kalila pergi bekerja. Wanita itu sangat cantik. Setiap kali ia keluar, pasti akan ada banyak orang yang terpikat oleh kecantikannya. Bayangan itu membuat dada Trevin terasa sesak. Keinginan untuk melindunginya semakin kuat. Dia tidak bisa membiarkan Kalila lepas dari genggamannya. Aku sudah cukup menahan diri selama ini. Apalagi yang kau inginkan? Suara Kalila terdengar dingin. Kau ingin aku hidup berdampingan dengan Soraya, tapi di saat yang sama membatasi kebebasanku. Apa kau pikir aku ini narapidana? Trevin diam. Kau sepertinya tidak terlalu mengenal Soraya, lanjut Kalila. Hal seperti ini sudah pernah terjadi, dan pasti akan terjadi lagi. Nada suaranya berubah dingin, penuh ketegasan. Entah kau memintanya untuk tutup mulut setiap kali melihatku,
atau setiap kali dia bicara padaku, aku akan menghajarnya sampai dia berhenti berbicara. Trevin menginjak rem dengan keras. Kalila, teriaknya. Tubuh Kalila terdorong ke depan dengan kuat akibat inersia. Sabuk pengaman menahan tubuhnya, tetapi ia masih bisa merasakan dampaknya di bahunya. Jika ia tidak mengenakan sabuk pengaman, mungkin ia sudah terbentur kaca depan. Aku tahu siapa namaku Trevin, Kalila berkata dengan nada sarkastik. Kau tidak perlu meneriakiku hanya untuk mengingatkanku. Trevin menatapnya tajam. Wanita ini berubah lagi. Apa ada yang mengatakan sesuatu kepadanya? Trevin tidak bisa memahami perubahan sikapnya yang begitu mendadak. Namun sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Beberapa hari yang lalu, Heston sempat mengunjungi Kalila di rumah sakit. Tuhan tahu apa yang mereka bicarakan. Pikiran bahwa Heston mungkin menjadi alasan di balik perubahan sikap Kalila membuat darahnya mendidih. Sialan Heston, Trevin mengumpat dalam hati, mengepalkan tangannya erat-erat di atas kemudi. Dari belakang, terdengar suara klakson mobil lain, menyadarkannya dari lamunannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Trevin menginjak pedal gas dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang sisa perjalanan, mereka berdua terdiam. Namun di dalam kepalanya, Trevin sudah mengambil keputusan. Kalila ingin keluar rumah. Baiklah, dia akan mengizinkannya. Namun cepat atau lambat, Kalila akan mengetahui tentang kekacauan di keluarga Brown. Saat itu terjadi, dia ingin melihat apakah wanita ini masih bisa begitu percaya kepada Heston. Aku akan mengizinkanmu bekerja, ucap Trevin akhirnya. Tapi hanya untuk 1 bulan. Jangan membuat masalah setelah waktu itu berakhir. Mendengar perkataan Trevin, Kalila mendengus pelan. Dia sama sekali tidak ingin melihat Soraya. Setidaknya jika dia mulai bekerja, dia tidak harus bertemu dengannya sepanjang waktu. Hanya saat pulang kerja, itu pun hanya sementara. Seperti biasanya, setiap kali Trevin kembali di malam hari, Soraya pasti ada di dekatnya. Namun selama waktu itu, Kalila bisa menikmati sedikit ketenangan sebelum menghadapi rintangan makan malam bersama mereka berdua. Setelah itu, dia bisa langsung pergi ke kamarnya, mengunci pintu, tidur nyenyak, lalu bangun pagi, bersiap untuk bekerja, dan berangkat. Kalila tersenyum kecil membayangkan rutinitas itu. Dengan cara ini, dia bisa menghindari Soraya selama hari kerja. Untuk akhir pekan dia akan menyerahkannya pada takdir. Sebagai gantinya, mulai sekarang kau akan menyiapkan sarapan dan makan malam setiap hari, seperti sebelumnya, kata Trevin santai, berharap Kalila akan memperlakukannya seperti dulu. Kalila langsung mengerang keras. Tentu saja dia tahu ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia tahu Trevin tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Tanya Kalila tajam. Kalau begitu, lupakan keinginanmu untuk bekerja, jawab Trevin tanpa ragu. Dia melirik Kalila sebelum melanjutkan, aku hanya berharap kau bisa patuh, itu saja. Apa ini terlalu sulit untukmu? Bukankah kau sudah melakukan semua ini sebelumnya? Ya, dulu dia melakukannya dengan sukarela. Tapi sekarang, dia tidak mau. Kalau kau ingin seseorang memasak untukmu, minta saja Soraya. Bukankah makanan yang dia buat terakhir kali sangat menarik perhatianmu? Kenapa tidak memintanya saja? Atau kau tidak ingin dia bekerja? Ujar Kalila dengan sinis. Aku sudah terbiasa dengan rasa masakanmu. Dan kali ini, aku tidak akan meninggalkan makanan begitu saja seperti terakhir kali, kata Trevin santai. Oh luar biasa. Sungguh mengejutkan betapa banyak perubahan yang terjadi Trevin, Kalila tertawa sarkastik. Dulu kau bahkan tidak menghargainya ketika aku dengan senang hati memasakkan makanan untukmu. Tapi sekarang, kau menyebutnya kebiasaan. Kalila, Trevin berteriak marah. Namun saat melihat wajah pucat Kalila, kemarahannya mereda begitu saja. Dia mendesah panjang, menahan frustasi. Jadi, apakah kau akan melakukannya? Tanyanya. Kalila hanya mendengus dan memalingkan wajah, tidak ingin menjawab. Dia tidak menyadari seringai kecil yang muncul di wajah Trevin. Bagaimanapun, ini hanya tentang menyiapkan makanan. Dalam beberapa hari, mungkin Trevin akan mulai terbiasa dengan rasa masakan Soraya. Kalila tidak peduli. Sesampainya di villa, Trevin memarkir mobil dan langsung menggendong Kalila untuk membawanya masuk. Begitu memasuki rumah, Kalila melihat sekeliling. Rumah itu tampak sepi. Dia mengernyit sedikit bingung. Di mana Bibi Greta? Tanyanya. Bibi Greta sedang ada urusan akhir-akhir ini, jadi aku sudah mencari pengasuh lain, jawab Trevin santai.
Kalila tertegun. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sofa sebentar sebelum akhirnya menaiki tangga. Dia tidak peduli kemana Trevin pergi atau apa yang ingin dia lakukan. Keesokan paginya, Kalila bangun lebih awal. Perlahan dia keluar dari kamarnya, menyusuri koridor sambil menahan rasa sakit di kakinya. Saat sampai di tangga, dia ragu sejenak. Namun akhirnya dia memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatiannya. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan, jadi dia harus turun sendiri. Namun tepat saat dia melangkahkan satu kaki ke anak tangga pertama, suara Trevin terdengar. Kalila, dia terkejut melihat Trevin masih ada di rumah. Bukankah dia biasanya sudah berangkat kerja pagi-pagi? Selamat pagi Trevin, sapa Kalila tenang. Trevin tertawa kecil, terdengar jengkel, lalu tanpa peringatan mengangkatnya ke dalam gendongannya. Hei, aku bisa jalan sendiri, protes Kalila. Namun Trevin mengabaikannya. Dengan langkah mantap, dia membawanya menuruni tangga dan mendudukannya di sofa ruang tamu. Tetap di sini, perintahnya. Kalila mengangguk pelan. Dia sedikit terkejut melihat Trevin tidak pergi lebih awal pagi ini. Namun dia tidak ingin menanyakan alasannya. Jadi dia hanya duduk di sofa, mengambil buku, dan membolak-balik halamannya dengan linglung. Menjelang tengah hari, bel pintu berbunyi. Karena tidak ada orang lain di rumah, Kalila berdiri untuk membukanya. Di depan pintu, berdiri seorang wanita berusia sekitar 40-an. Kalila menatapnya dengan saksama. Penampilannya biasa saja, tetapi tatapannya terasa aneh. Entah hanya perasaannya atau tidak, tetapi Kalila merasa ada sesuatu yang janggal dalam cara wanita itu menatapnya. Namun dia mengabaikan firasat itu. Kalila mempersilakan wanita itu masuk, menunjukkan tempat duduk, lalu memanggil Trevin. Halo Tuan Hun, sapa wanita itu begitu Trevin masuk ke ruangan. Trevin mengangguk singkat. Ini Mari. Dia akan tinggal di lantai pertama mulai sekarang, katanya kepada Kalila sebelum berbalik ke arah Mari. Rumah perlu dibersihkan, dan kau harus menyiapkan makan siang setiap hari serta membeli bahan makanan pada hari kerja, instruksinya. Mari yang telah lama bekerja sebagai pengasuh di keluarga kaya, sedikit terkejut mendengar bahwa dia hanya bertanggung jawab atas makan siang. Apakah itu berarti ada orang lain yang akan menyiapkan sarapan dan makan malam? Apakah ada orang lain yang bertugas memasak sarapan dan makan malam? Tanya Mari penasaran. Ya, kau hanya perlu membantu, jawab Trevin sambil melirik sekilas ke arah Kalila. Mari segera mengerti. Setelah beres dengan tugasnya, Mari membawa barang bawaannya ke kamar yang telah disediakan. Setelah menata barang-barangnya sebentar, dia langsung mulai membersihkan rumah. Untungnya rumah itu dibersihkan secara rutin oleh pekerja paruh waktu, jadi tidak terlalu kotor. Jika tidak, pasti akan terlalu berat bagi satu orang untuk membersihkannya setiap hari. Sementara itu, Kalila menatap Trevin, lalu melirik kakinya yang masih diperban. Aku ingin naik dan beristirahat, katanya. Trevin tersenyum kecil, sedikit tak berdaya. Kau benar-benar menikmati ini ya, ujarnya sambil tertawa kecil. Meski berkata begitu, dia tetap berjalan mendekati Kalila, lalu menggendongnya dengan mudah. Kalila tidak melawan. Dia hanya bersandar di dada Trevin, mendengar detak jantungnya yang stabil. Dalam pelukannya, entah mengapa dia merasa aman. Mau tidak mau, dia harus mengakui lengan Trevin memang terasa nyaman. Trevin benar, aku memang sangat menikmati ini, pikir Kalila dalam hati. Trevin membawanya kembali ke kamar, membaringkannya di tempat tidur dengan hati-hati. Kalila menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Trevin, kau tidak perlu repot-repot, tapi aku tetap berterima kasih, katanya masih terkejut bahwa Trevin benar-benar membawanya kembali ke kamarnya. Kapan saja, jika kau butuh sesuatu, hubungi aku. Aku akan berada di ruang kerja, mengurus beberapa dokumen, ujar Trevin lalu terbatuk kecil, merasa sedikit canggung karena memberikan detail yang sebenarnya tidak perlu. Oke, Kalila menanggapi dengan ragu, seolah menanyakan alasan di balik penjelasan mendadaknya. Namun ucapannya justru mengingatkannya pada sesuatu yang ia butuhkan saat ini tetapi tidak ia miliki. Trevin baru saja memintanya untuk meminta bantuan jika ia membutuhkan sesuatu, jadi Kalila memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun, dia tidak akan rugi apapun. Trevin, bolehkah aku meminjam laptopmu? Tanyanya. Trevin tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Untuk apa? Dan di mana laptopmu? Balas Trevin akhirnya.
Aku perlu mengirimkan resume. Laptopku tertinggal di apartemen, dan karena seseorang, aku tidak bisa mengambilnya, jawab Kalila dengan nada menyindir. Trevin menghela napas, baiklah, aku akan mengambilkan laptopku untukmu. Trevin berbalik menuju pintu, namun setelah beberapa langkah, ia berhenti dan kembali menatap Kalila dengan tangan terlipat di dadanya. Tapi ada satu syarat, katanya dengan seringai kecil. Apa? Kalila menatapnya tidak percaya. Trevin benar-benar mencoba membuat kesepakatan denganku sekarang. Pikirnya, Kalila tahu Trevin senang bermain-main, tapi sudah lama sejak terakhir kali ia menjadi korbannya. Ia sampai lupa betapa tiba-tiba dan tidak masuk akalnya permainan Trevin. Kau keberatan? Tanya Trevin dengan alis terangkat, seringainya semakin melebar. Tidak, lanjutkan saja, jawab Kalila pasrah. Hari ini ia berada di pihak yang membutuhkan, dan pengemis tidak bisa memilih. Kalila mencoba menebak apa permintaan Trevin. Seperti kemarin, saat ia meminta izin untuk bekerja, Trevin menyetujuinya, tetapi dengan syarat ia harus menyiapkan sarapan dan makan malam. Sekarang setelah dipikir-pikir, Trevin tidak pernah menetapkan batas waktu. Ia hanya mengatakan bahwa Kalila boleh bekerja selama sebulan. Sepertinya Trevin berhasil menipunya. Syukurlah itu hanya kesepakatan lisan, jadi Kalila akan menganggap bahwa tugas memasak juga hanya berlaku selama sebulan, tanpa memberitahu Trevin, tentu saja. Jika saja ada kontrak tertulis, situasi ini akan lebih sulit untuk dihindari. Ia benar-benar harus lebih waspada terhadap Trevin, karena pria itu jelas menggunakan keterampilan bisnisnya untuk mengakali situasi ini. Baiklah, begini kesepakatannya, ujar Trevin akhirnya. Aku akan membiarkanmu menggunakan laptopku, tapi aku juga akan membawa dokumenku dan bekerja di sini bersamamu selama kau menggunakannya. Kalila berpikir sejenak, mencoba memastikan ini bukan jebakan lain yang terselubung dalam tawaran yang tampak tidak berbahaya. Selama aku menggunakannya, pikirnya curiga. Apakah itu berarti Trevin berencana mengubah kamarnya menjadi kantor rumahnya? Berapa lama aku akan menggunakannya? Hanya hari ini kan? Tanya Kalila mengernyitkan alis. Itulah yang kukatakan, jawab Trevin santai. Hanya memastikan saja, kata Kalila masih menatapnya dengan curiga. Trevin bersikap seolah tidak menyadari bahwa ucapannya cukup ambigu. Tapi ia terlalu pintar untuk membuat kesalahan amatir seperti itu. Hanya agar semuanya jelas. Kesepakatannya adalah kau akan bekerja di ruanganku hari ini selama aku menggunakan laptopmu untuk keperluan pribadi hari ini. Benar, Kalila menegaskan. Benar, kata Trevin. Baiklah, aku setuju, jawab Kalila akhirnya. Trevin hanya mengangguk dan keluar dari kamar. Kalila berdiri perlahan, berjalan menuju meja. Baru saja ia hendak duduk, Trevin tiba-tiba kembali, membuatnya terkejut dan kehilangan keseimbangan. Ia jatuh duduk dengan kasar, meringis kesakitan. Dia kembali lebih cepat dari yang kuduga, pikir Kalila wajahnya memerah karena malu. Trevin yang membawa laptop di tangannya tampak terkejut. Ia segera meletakkan laptop itu di meja dan menurunkan dirinya ke lantai di hadapan Kalila. Kalila, ucapnya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Trevin menatapnya dengan ekspresi khawatir. Lila, kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Jawab Kalila sambil mengangguk. Trevin menghela napas, lalu tersenyum tipis. Baiklah, aku di sini. Sekarang saatnya kau menepati bagianmu dari kesepakatan. Trevin duduk di tempat tidur, membiarkan Kalila menggunakan satu-satunya meja di kamar itu. Sementara itu, Kalila mulai mencari pekerjaan. Saat ini ia hanya ingin mengisi waktu luangnya. Selama lingkungan kerjanya baik, ia tidak terlalu peduli dengan gaji. Yang penting pekerjaan itu tidak terlalu membebani dirinya. Trevin diam-diam mengamatinya dari samping, mengabaikan dokumen di pangkuannya. Ia memperhatikan perusahaan-perusahaan yang Kalila lamar, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan untuk asistennya. Tidak ada perusahaan yang diizinkan mempekerjakan Kalila. Kalila tidak menyadari apa yang terjadi. Ia tetap fokus mengirimkan resume ke berbagai perusahaan. Namun tanpa sepengetahuannya, setiap kali resume itu diterima, perusahaan-perusahaan tersebut langsung mengabaikannya. Begitu melihat namanya, mereka bahkan tidak berani mempertimbangkannya, mereka hanya berpura-pura tidak melihatnya.